Kamsiacu. Ya, sebelum kita ibadah, kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih, kami cintai, lebih dari apapun juga. Kami percaya kalau di bulan Juli Tuhan menyertai, melindungi, berjaga-jaga atas kami. Bahkan Tuhan yang telah memberkati kami. Maka di bulan Agustus, di minggu pertama ini, kami mau datang sujud memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dari hati yang dalam, kami mau mengatakan, ini kami, perlengkapi kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bulan yang baru, bulan Agustus ini, Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang baru ya Tuhan. Dan di bulan yang baru ini juga, oh roh kami semakin menyala-nyala, mencintai mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, bawa kami lebih dekat, bahkan kami melekat bersama Engkau seperti kehidupan kami ya Tuhan. Dari tempat ini kami percaya nama-Mu akan dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, suci kuduskan mulut bibir kami ya Tuhan. Biar penyembahan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan ajar kami Tuhan, untuk boleh berdoa lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepada-Mu, Engkau Allah yang menedengkan telinga, mendengar doa-doa kami. Bahkan kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami seturut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dari tempat ini. Urapi, berkati Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan isi pesan-Mu tempat ini. Biarlah firman yang ditabur Tuhan, itu ditabur di tanah yang subur ya Tuhan. Dan kami percaya, kami datang pulang gak sama lagi. Dan berkati Tuhan perjamuan kudus hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami melepaskan pengampunan dosa bagi orang yang bersalah kepada kami. Dan satu hal yang kami percaya, bila kami mengampuni orang, maka Tuhan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Thank you. Teman-teman sahabat kami ya Tuhan dalam perjalanan, tuntun bimbing mereka, tibakan mereka sampai di tempat ini, sehingga kami boleh membangun mezbah yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama-sama katakan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Saya ingin bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Stomo Tower, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jiwa. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya akan banyak penuaian-penuaian besar terjadi di gereja kita, dan akan banyak penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sambil bertepuk tangan.
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ini syukur kami Yesus di hadapan-Mu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu, boleh sambil berjoget dia. Mari bersama dari awal kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, sebab Tuhan baik. Ini pujian kami, ini syukur kami, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sambil bertepuk tangan dengan sukacita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi katakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh kami berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Tuhan kita baik, amin. Bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu Yesus. Semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Oh,
jawaban di setiap doa. Saat kami berdoa, aku menyerah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, maka nyatalah kuasa-Mu, Yesus. Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kasihkan tepuk tangan yang luar biasa. Mari yang pria dengan saya katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah Roh. Boleh yang wanita, mari kita ulang dari awal bersama kata. Makanya kalah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berseru, saat kami berdoa, maka nyatalah kuasa-Mu, Tuhan. Percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur, kami percaya nyatalah kuasa-Mu. Tempat ini sama seperti di surga. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami.
jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat kami berdoa, Yesus. Saat ku berdoa, maka Kau yang bekerja. Saat ku berdoa, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Biarlah nyata kuasa-Mu, nyatalah kuasa-Mu. Kami percaya lawakan-Mu lebih lagi Tuhan buat setiap kami. Kami percaya urapan-Mu lebih lagi buat setiap kami ya Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu selain puji sembah. Ini sembah kami Yesus, ini pengagungan kami ya Bapa. Kami mau sembah Engkau, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak disembah. Kami percaya 2-3 orang berkumpul menghadap hadirat-Mu, di situ Kau hadir ya Bapa. Maka hadirlah Kau di tengah-tengah kami. Puji sembah kami Yesus, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Percayakan kuasa-Mu, kami percayakan kuasa-Mu bekerja melawan setiap kami yang sakit disembuhkan, yang berpegang teguh kekal-Mu. Syukur bagi-Mu ya Bapa, syukur bagi-Mu Yesus. Oh ya Rabba takana ya Rabba,
rarabaya 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 ya rarabaya sek ya rarabarabarabarabarabarabara ya rarabarabarabarabarabarabara. Yesus, Yesus, nyatalah Kau di tempat ini Yesus, menjamah setiap kami. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Ini pengagungan kami Yesus, hanya bagimu Yesus. Kau yang layak, Kau yang bersama Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama. Kau yang layak, Kau yang disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, kami memuji. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Yang setuju bahwa Tuhan Yesus Dialah yang layak disembah, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya, haleluya. Oh, we praise you, we praise you. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kau memimpin kami sebagai gembala yang baik. Kau menuntun kami dalam kebenaran-kebenaran baru yang sebelumnya belum kami miliki. Bahkan Kau meneguhkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami yang pada hari ini datang dengan beban berat, Engkau melepaskannya, Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang datang ke tempat ini tanpa pengharapan dan remuk hati, Engkau mendekat kepada kami dan membela kami. Allah yang baik bagi kami. Dan saat ini kami siap, Tuhan, menyambut firman-Mu. Semua ini kami sambut dengan hati yang terbuka dan hati yang limpah dipenuhi ucapan syukur. Berkati pemberitaan daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, amin. Tidak disangka kita sudah ada di bulan Agustus. Maka saudara, tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan-bulan akhir daripada tahun ini.
dan Tuhan menyertai kita dengan setia luar biasa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas topik bagaimana kita terus harus mengembangkan gereja, khususnya mengembangkan gereja tempat ini. Setuju saudara ya? Dengan apa? Dengan doa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Kita boleh lihat ayat yang pertama dari 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima ayat 25, di mana bagian daripada ayat itu berbunyi, saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara, ini bukan orang lemah, orang yang kemudian sakit lumpuh meminta doa. Tapi tahu nggak saudara bahwa yang memohon doa ini adalah orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Ternyata yang ngomong ini, yang bikin permintaan ini adalah Rasul Paulus sendiri. Saudara, maka dari sini kita coba mengerti ya, wah ternyata Rasul Paulus yang begitu hebat ceritanya ya. Saudara, kalau nggak ada Rasul Paulus dulu ya, kita semua ini tidak ada juga. Karena saudara, di dunia ini sekarang gereja itu sudah begitu eksis, sudah begitu kokoh, sudah menyebar di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Sedangkan gereja pada waktu itu belum sampai kemana-mana, saudara, masih di sekitar Israel dan tempat-tempat sekelilingnya. Dan Rasul Paulus lah kemudian dipakai Tuhan mendobrak, menyampaikan Injil dan membuat orang percaya dan diselamatkanlah banyak orang. Tetapi saudara, di sini kita melihat ternyata seorang rasul, dia masih menyampaikan permohonan. Permohonan bukan para pemimpin, para orang yang diurapi, tapi kepada orang-orang biasa, jemaat-jemaat Tuhan seperti saudara sekalian tempat ini, jemaat-jemaat yang setia, amin. Dia menyampaikan, doakanlah kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 jenis jabatan yang dipakai Tuhan untuk menggerakkan gereja. Katakan menggerakkan gereja. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4. Ini dia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, katakan rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita Injil, 1, 2, 3, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kelima ini itu perlu ada untuk gereja berkembang. Tapi saudara, 5 ini tidak pernah bekerja terpisah. Pada hari ini, waktu saya persiapan mau berangkat dari rumah, ada pilihan dasi saya. Ada warna silver. Saya lihat cocok ke pakaian. Tapi saya mengingat bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan hari kemerdekaan. Maka saudara, saya tertarik dengan warna yang ada hubungannya, yaitu warna merah. Saudara tahu slogan daripada perjuangan kita untuk merdeka? Apa saudara? Bercerai-berai kita runtuh, bersatu kita teguh. Saudara, jadi yang 5 ini gak pernah itu kemudian masing-masing mengerjakan pekerjaannya sendirian. Coba kita lihat ya. Nah jadi saudara, saya itu latar belakangnya adalah guru, pengajar. Awalnya Tuhan bangkitkan orang itu kan pastinya dari hal-hal sederhana dulu ya, pasti ya. Dari nol, saya dulu seorang guru. Kemudian Tuhan buka jalan, buka pintu. Kemudian jadilah saya direkrut menjadi seorang dosen. Ya lalu saudara, setia dalam bidang kita, pasti Tuhan akan menambah-nambahkan kemampuan. Tuhan selalu setia dengan panggilan yang diberikan kepada kita, asal kita pun mau setia. Kalau kita setia mendengar suaranya, kita kerjakan bagian kita,
kemampuan kita akan pasti bertambah-tambah. Yang mengerti katakan amin. Maka akhirnya kita menjadi orang yang efektif. Nah, sebagai seorang guru, apa tugas kami? Guru intinya adalah kalau dia mampu membuat sesuatu yang rumit menjadi begitu gampang dimengerti, dia adalah guru yang berhasil. Dia adalah guru yang efektif. Nah, menurut pengalaman saya, menurut pengalaman kami, memang benar, lambat laun, ya, dengan setia, dengan sabar, Tuhan menambah-nambahkan kemampuan tersebut. Dan puji Tuhan, jadilah sekarang hamba Tuhan yang satu ini dipercayakan jadi kepala sekolah teologi. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, kemudian ada gembala-gembala. Sekitar 6 tahun yang lalu, walaupun saya itu sibuk sebagai guru setia, bagian saya mengajar, ngajar kom, ngajar jemaat, ngajar di perguruan tinggi. Tuhan perintahkan saya, tunjuk saya menjadi gembala di sini di Hotel Grand Angkasa. Wah, saya kewalahan. Tapi kalau Tuhan panggil, lakukan saja. Amin. Jangan sampai Tuhan akan mengacaukan hidup seperti Tuhan mengacaukan hidup Nabi Yunus, baru dia mau respon. Amin. Enggak usah seperti Nabi Yunus. Katakan kepada kiri kanan, taat saja. Nah, saudara, maka saya mau. Tapi saudara kewalahan. Bagaimana mengurusi jemaat, mengurusi pengerja, mengurusi segala sesuatu yang diperlukan untuk berjalannya terus suatu gereja. Nah, sekitar tahun 2019 gereja tersebut dilebur, digabungkan menjadi TOD di gedung JW Mario. Jadilah saya hanya mengurusi satu ibadah, yaitu ibadah bahasa Inggris. Kemudian gak lama kemudian COVID, pandemi. Maka tidak ada lagi ibadah, hanya rekaman video yang ada di YouTube. Maka saudara, pada waktu itu Tuhan bicara kepada saya, bagaimana dengan dulu pengerja-pengerja dan jiwa-jiwa yang pernah kamu layani? Saudara, saya tidak tahu menjawabnya bagaimana. Nah, oleh dengan kasih karunia daripada Tuhan, maka Tuhan tuntun. Dan kami rasanya bersama dengan istri harus membuka gereja. Kenapa saudara? Kenapa kita perlu buka gereja, mengembangkan gereja? Karena saudara, gereja itu artinya orang percaya. Kalau orang percaya berarti apa saudara? Diselamatkan. Amin. Intinya itu. Kenapa kita harus terus berkembang dan memikirkan perkembangan? Karena ini bicara mengenai binasa atau selamat seseorang. Amin. Oleh karena itu kita harus saudara itu merasakan suatu suatu rasa urgent. Wah, ini harus. Dan bergeraklah kami hubungi teman-teman, lalu cari tempat. Kami keliling-keliling di sekitar Medan ini, Medan Perjuangan, Medan Timur. Kami catat beberapa nomor ruko, kami hubungi, belum ada yang cocok. Akhirnya istri bilang, bagaimana kalau yang ini? Yang mana yang dia tunjuk kira-kira? Gedung Sutomo Tower. Saya bilang, no, gak sanggup, gak mungkin. Tapi saudara percayalah, ketika Tuhan suruh kita bergerak, Dia pasti akan menyediakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Nah saudara, dengan demikian maka sampai sekarang kita terus menggerakkan gereja, yaitu dengan penggembalaan bersama dengan saudara sekalian. Haleluya. Saudara sukacita di tempat ini, amin. Iya, haleluya. Kita terus kembangkan tempat ini, amin. Nah seterusnya saudara, kalau kita lihat mundur, pemberita Injil. Nah yang satu ini saya nggak pernah mengalami perkembangan. Karena saudara, kita tahu masing-masing orang ada talenta yang berbeda. Tapi saudara, kalau saya dengar teman saya yang merupakan kuat dalam talenta memberita Injil, saya kadang-kadang iri dan juga minder. Karena dia cerita, Pak, kalau saya pergi terbang misalnya dari Medan ke Jakarta ataupun naik bis dari satu tempat ke tempat lain, saya selalu akan injili kiri kanan saya, Pak. Dan puji Tuhan, di antara 10 orang yang saya injili, pasti ada aja 1 orang yang menerima Tuhan Yesus.
Saya merasa bahwa saya nggak bisa seperti itu. Nggak mampu, mulut saya ini kadang mau terbuka, kadang mulut saya ini seperti di selotip tak bisa terbuka. Tapi saudara, saya akui, setiap orang memiliki talenta dan karunia-Nya tersendiri. Tapi yang saya tahu saudara, dan saya mau sampaikan hari ini, tidak ada satupun yang jalan sendiri-sendirian. Amin. Oleh karena itu saudara, maka Rasul Paulus dia memohon apa? Dukungan doa. Jadi saudara, di sini kita ada berbagai macam bagian. Ada bagian instrumen musik, betul ya? Ada bagian penyanyi, betul? Ada bagian penyelenggara ibadah, para koordinator, diakon aser, para pemerhati jemaat yang memperhatikan bagaimana kondisi jemaat, informasi bagaimana keadaan jemaat, mengunjungi jemaat. Bahkan ada bagian sekolah minggu yang sekarang ini detik ini juga setia mengurusi anak-anak kita di luar. Tapi yang saya tahu saudara, kita itu harus saling memperhatikan dan saling mendoakan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Coba kita lihat saudara, maka di ayat 12 Efesus 4 tadi, Rasul Paulus mengatakan kenapa kita lakukan ini? Karena tujuan kita adalah membangun gereja, build up the church. Lalu kemudian saudara, tujuan kita adalah kita menjadi dewasa penuh. Saudara, dikasih Tuhan, kita lanjut ya. Saya loncat saja beberapa bagian. Coba kita lihat. Pada satu ketika secara khusus, secara spesifik, apa yang Rasul Paulus minta untuk mereka doakan. Ini yang dia bilang. Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia mohon kepada jemaat, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jadi saudara ya, ketika Rasul Paulus itu pada suatu saat ada ini kebetulan sudah terpencet oleh operator, oleh begitu banyak rintangan yang dia hadapi, bahkan dia tiba di satu tempat, dia melihat lebih banyak rintangan daripada kesempatan yang ada di situ. Lebih banyak rintangan daripada kesempatan yang ada. Ini yang dia bilang, banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah saudara, dia lihat, wah ini kok di sini saya mau memberitakan Injil, tapi kok perlawanan yang menentangnya begitu banyak. Jadi saudara, apa yang dimaksud di sini? Di dalam hidup kita, baik sehari-hari maupun dalam perjalanan hidup kita, akan selalu ada penghalang-penghalang. Yang mengerti katakan amin. Akan selalu ada penghalang di dalam bisnis. Selalu ada penghalang di dalam rumah tangga. Selalu ada penghalang di dalam sekolah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah jangan diam-diam. Dobrak semua itu dengan doa. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kok dirubah-rubah terus, ini saya heran. Pak, tolong diamankan Pak itu. Jadi saudara, coba lihat. Dia berdoa, tolong doakan saya supaya ini begitu banyak penghalang, tolong doakan saya supaya penghalang ini semua didobrak. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, kita ini banyak bagian. Kita harus saling mendoakan. Amin. Kita harus saling mendoakan. Karena apa? Banyak penghalang di dalam perjalanan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita tahu Tuhan mampu mengubah situasi. Amin. Kita berdoa karena kita tahu, kita kenal Dia, kita percaya Dia.
Dia mampu menyembuhkan. Kita berdoa karena kita kenal Dia, kita tahu, yakin Dia mampu membuka pintu. Maka saudara, ketika kita sadar bahwa banyak penghalang dalam hidup ini, kita harus saling mendoakan agar apa? Agar gereja ini tetap kokoh, tetap kudus, dan tetap maju. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa? Coba lihat ini, Mazmur 147 ayat 15. Ia, yaitu Allah, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera, firman-Nya itu berlari. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa kalau kita berdoa, maka kita berurusan dengan Allah yang sebenarnya menunggu doa kita. Kita berurusan dengan Allah yang mengajari kita untuk berdoa. Maka kita harus mengerti bahwa kita berdoa, kita berurusan dengan Tuhan. Justru Dia suruh kita meminta kepada Dia. Dan ketika Dia menjawabnya apa? Dia akan kirimkan firman-Nya dan selesailah masalah kita. Ada satu lagu saudara yang berhubungan dengan ayat ini. Lagunya demikian. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Sekali lagi kita katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Saya nggak tahu apakah saudara tangkap isi lagu itu. Di dalam lagu itu dikatakan, Kau berfirman dan kemudian Kau menyembuhkanku. Bukankah itu yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan? Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Oleh karena itu Rasul Paulus juga pernah berdoa, bunyinya demikian. Berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Di dalam bahasa Inggrisnya, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan berlari cepat dan dimuliakan. Saudara dikasih Tuhan, sebagai penutup, maka begini saudara, kita simpulkan. Tuhan itu mengajar kita berdoa. Dan Tuhan itu ketika Dia mengajar kita berdoa, apakah kemudian Dia tidak bersedia menjawabnya? Kalau Dia mengajarkan kita berdoa, maksudnya kan sederhana, Dia akan menjawabnya. 1 Yohanes 5 ayat 14, dengarkan ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah
keberanian percaya kita. Jadi saudara, mari ketika kita berdoa, apakah kita itu sebelum berdoa kita itu berani yakin saudara. Inilah keberanian percaya kita. Berani gak kita yakin bahwa yang akan kita sampaikan ini akan didengarkannya? Saudara, jangan ragu, karena Tuhan mengatakan inilah keberanian percaya kita, yaitu bahwa bukan Ia akan mendengarkan, Ia akan mengabulkannya. Amin. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, mungkin di sini mulailah ada yang bertanya, oh berarti aku harus berdoa menurut kehendaknya. Jangan-jangan doaku tidak sesuai dengan kehendaknya, makanya Dia tidak mendengarkan. Saudara, hari ini saya mau luruskan. Ketika Anda berdoa melawan iblis, menghancurkan iblis, kira-kira itu kehendak Tuhan gak? Hah? Kehendak Tuhan gak? Kehendak Tuhan. Amin. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus berani percaya, ini kehendak-Mu Tuhan. Kita berani percaya, Dia akan mengabulkan. Haleluya, berikan tepuk tangan. Dan saudara, lihat kehidupan Yusuf. Yusuf yang adalah anak kesayangan papanya. Tiba-tiba semua abang-abangnya menjolimi dia. Saudara, Yusuf itu ada hambatan dalam hidupnya. Dia dijual ke Mesir. Di Mesir pun hambatannya begitu hebat dan luar biasa. Nah saudara, kemudian apa yang terjadi? Semuanya bisa dia lalui. Saudara, dari situ bisa gak kita melihat? Memang dalam hidup ini selalu ada hambatan. Di mana hambatanmu hari ini? Di mana hambatanmu hari ini? Di mana hambatanmu hari ini? Hambatan itu bukan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di mana hambatan kau temukan? Pak, di dalam rumah tangga saya ada hambatan. Di dalam hubungan saya, Pak, ada hambatan. Semuanya itu bisa kita terjang di dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita harus berani percaya, amin. Ada enggak kuasa yang lebih tinggi daripada nama Tuhan Yesus? Ada enggak kuasa yang melebihi darah Yesus? Ada enggak kuasa yang melebihi salib Yesus? Maka kita harus berani percaya bahwa sesungguhnya Tuhan panggil kita untuk menghancurkan setiap kendala itu. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Dan Tuhan berpesan, dengarkan, ada 2 bagian ayat lagi. Nyatakanlah dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal. Beritahu dia keinginanmu. Beritahu dia apa yang kau inginkan. Ibaratnya begini saudara, Tuhan menantikan dan mengatakan kepada saudara, what can I do for you? Amin saudara. Hari ini kita harus bangkit. Kita harus bangkit dengan apa? Berani percaya Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa yang kita inginkan? Tuhan, aku ingin pekerjaan iblis hancur dalam hidupku. Amin saudara. Segala penghalang kepada Allah dalam doa dan permohonan. Boleh enggak kita datang kepada Tuhan hanya dengan mengatakan, Tuhan, kami sembah Engkau, puja Engkau, terpuji namamu. Aku datang hari ini karena aku ingin datang mendekat kepadamu. Boleh enggak seperti itu saudara? Boleh. Tapi boleh enggak kita datang kepada Tuhan dengan berbagai macam permintaan? Boleh enggak saudara? Boleh orang. Doa dan permohonan. Amin. Hari ini kita harus lebih berani lagi berdoa saudara ya. Lebih berani lagi percaya. Percaya kuasa Tuhan itu begitu jauh melebihi segala sesuatu kuasa musuh. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhmu. Tuhan mampu memulihkan ekonomi, amin. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkan ekonomiku. Kaulah Tuhan penyembuh. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sanggup menyembuhkan keluargaku. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan keluargaku. Kaulah Tuhan penyembuh. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Dia sanggup menyembuhkan tubuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Dengarkan ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu, if you know, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. Kalau Tuhan bilang gini, ini benar, tidak bohong. Ini yang Dia katakan. Saya baca persis ayat firman. Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka berarti apa? Kita percaya menurut ayat ini, kita telah memperoleh apa yang kita telah minta. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, langkah pertama kita berani percaya, amin. Lalu kita sampaikan semua doa permohonan. Dan kita yakin, setelah kita ucapkan amin, apakah kemudian kita berubah dan mulai menjadi ragu? Itu Tuhan lihat dalam hidup kita. Maka setelah kita sampaikan kepada Tuhan doa dan permohonan kita, hati kita ini harus stabil dan mengatakan, aku terima yang ku minta dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam keyakinan itu, pasti Tuhan kabulkan. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini saudara, supaya gereja kita semakin berkembang, kita harus berdoa, amin. Berdoa bagi keluarga kita, berdoa buat ekonomi, sekolah anak-anak, pergaulan anak-anak, hubungan keluarga. Dan kita harus saling mendoakan supaya gereja kita ini kokoh dan semakin bertumbuh memuliakan Raja kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami siapkan hati kami masuk dalam perjamuan kudus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau menambah-nambahkan Tuhan, menambah-nambahkan iman. Iman yang kreatif, iman yang percaya bahwa apa saja dalam segala hal yang merupakan keinginan kami boleh sampaikan kepadamu dalam doa dan permohonan. Dan hari ini Tuhan, kuduskan kami dari segala kebimbangan, kuduskan kami daripada segala keraguan-raguan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Apabila ada di antara kita, Bapak Ibu kami, saudara kami yang belum, boleh lambaikan tangannya agar dilayani oleh para pelayan. Baiklah, apabila sudah siap, kita masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Bahwa Tuhan Yesus malam di waktu Dia diserahkan, dihianati, Dia mengambil roti
Setelah ia mengucapkan syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan atas aku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari meminum. Mari kita mengucapkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini saatnya kita naikkan syukur. Naikkan syukur. Oh, kami tidak lupa Tuhan menaikkan syukur atas kebaikan-Mu. Kami tidak lupa menaikkan syukur atas perbuatan-Mu dalam hidup kami, atas setiap pertolongan Tuhan dalam langkah hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan baik bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Ku beri syukur hanya bagi Tuhan. Ku berikan syukur, ku beri syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan, serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 siang WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau disk lain. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asar yang bertugas setelah selesai ibadah, atau dapat menghubungi nomor HP
0813 6545 5703, dalam hal ini Pak Edward, atau nomor HP 0821 6418 3467, dalam hal ini Pak Torang. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam family altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Yang terakhir, bagi anak-anak kita yang mau untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, semoga anaknya dibawa pada kebaktian pada sesi yang kedua. Itu saja warta sepekan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sambil kita menutup dengan doa, kita naikkan satu pujian. Kiranya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang sedang duduk di kursi roda. Dalam beberapa hari yang lalu Bapak Gembala kita sudah melayani ya untuk acara penghiburan beliau Pak Wijaya ya. Sekarang kita sebagai gereja di tempat ini sama-sama dukung ya, mendoakan Ibu Lina Sim supaya Ibu tegar dan kuat, karena kami percaya ini semua rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan buat Ibu Lina Sim. Kita percaya Ibu Lina Sim akan lebih dekat dengan Tuhan, bersekutu, beribadah di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir adalah bahwa direncanakan selesai daripada 17 Agustus, tanggal berapa itu 20-an nggak salah, pas kita ada ibadah sini, sekolah minggu akan mengadakan perlombaan. Jadi anak-anak kita boleh membawa teman-teman yang baru untuk sama-sama boleh nanti merayakan 17 Agustus ya di gereja kita ini di ibadah sesi 2. Demikian pengumuman. Yuk kita satukan hati, kita berdoa.
hati kami berlimpah dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Karena dari tempat ini kami mengatakan, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami percaya pesan-pesan-Mu di awal bulan di Agustus ini Tuhan, kami akan lebih dan lebih lagi doa untuk saling mendoakan, terutama gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memperluas kerajaan-Mu di GBI Stomo Tower ini Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dituai, dimenangkan untuk kemuliaan satu nama-nama Yesus, Raja di atas segala raja Tuhan. Apapun peranan kami Tuhan, karunia yang Kau berikan kepada kami tidak pernah jalan sendiri-sendiri ya Tuhan. Tetapi kami bergandengan tangan untuk saling mendukung, sehingga kerajaan Allah semakin diperluas, melebar ke kanan, melebar ke kiri untuk kemuliaan nama Raja di atas segala raja, nama Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak ada suatu kebetulan kalau kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Bagian kami adalah datang dengan keberanian kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan setiap apa yang kami doakan ya Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan akan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami doakan Engkau telah kabulkan dalam nama Yesus. Maka setiap kami akan menerima perkenanan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ini semua kami anak-anak-Mu. Karena seperti kami bernapas di dalam kehidupan kami ya Tuhan, maka tanpa doa, iman percaya kami tidak akan bertumbuh. Tambah-tambahkan iman percaya kami ya Tuhan. Oh rabasika rabatakan nama rabara. Biarlah setiap kami jemaat-Mu bertekun sehati dan sepakat, berdoa dari tempat ini buat Bapak Gembala kami. Oh rabasika rabara. Bapak Andrew bersama istri Ibu Gembala di tempat kami, bahkan orang tua kami yang ada di tempat ini ya. Oh rabasika rabara. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan yang baru buat setiap kami, sehingga iman percaya kami terus bertumbuh dan kami terus boleh berdekat dengan Tuhan, melekat dengan Engkau, pohon sumber kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki gembala yang baik di tempat ini, yang selalu menuntun kami, membawa kami ke padang, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Berkati semua yang dikerjakan ya Tuhan, di SDT Pelita Kebenaran ya Tuhan, pewahyuan yang baru, ide-ide kreatif yang baru. Maka kami percaya sebagai ketua SDT Pelita Kebenaran semakin maju dan jaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada rencana-rencana yang besar ya Tuhan buat gereja yang melampaui batas pikiran kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami mau mengatakan dari tempat ini bahwa Engkau mampu menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Dan kami percaya juga dari tempat ini, di saat kami tidak mampu berdoa, Roh Kudus berdoa buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu banyak doa yang akan kami katakan kepada
Tapi kami percaya Tuhan, kami telah menerimanya. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang dalam bekerja ya Tuhan. Oh rabasika rabataka nama rabasandara bara. Pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami percaya anak-anak-Mu yang bekerja ya Tuhan, Engkau angkat naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Oh rabasika rabataka bara. Keluarga, lepas keluarga di tempat ini ya Tuhan. Keharmonisan keluarga ya Tuhan, itu Engkau yang bimbing dan pimpin ya Tuhan. Di mana suami-suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut dan hormat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Dari tempat ini juga kami mengangkat tangan, kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia. Kami percaya dan kami berdoa. Setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia, buat kota Medan dan buat daerah Sutomo Tower dan sekitarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuaian besar-besaran akan terjadi, membawakan orang-orang dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami dari pusat Jakarta, Bapak Insinyur Niko Motolarjo bersama 4 deputi, dan di keluarga besar Medan Plaza, Bapak Bambang, Bapak Edi,